Wijayanti, mahasiswa PPG Angkatan 2 di Universitas Pasundan Bandung. Hari ini, hari Senin, tanggal 23 November tahun 2020, akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Dan ini adalah kartu uji kinerja pembelajaran. Terima kasih. Gini ya, tebak-tebakan dari ibu adalah kalian harus menebak warna background. Ya, fokus nih, fokus ya. Kita mulai. Warna apa? Hijau. Warna hijau. Baik, selanjutnya warna apa? Biru. Ayo, masih ada yang mau merah. Siapa tuh tadi Ella ngomong merah? Warna apa lah? Biru. Warna biru. Warna apa? Merah. Warna merah. Bagus sekali. Sekarang berarti udah keberapa fokus ya? Berlanjutkan lagi. Minggu kemarin kita telah membahas materi tentang apa? Sistem peredaran darah. Tentang sistem peredaran darah. Ya. Nah, di dalam tubuh kita, ya kan, bukan hanya ada sistem peredaran darah. Namun, di dalam tubuh kita juga itu terdiri dari banyaknya sistem. Selain sistem peredaran darah. Ya, kira-kira ada sistem apa lagi sih yang ada dalam tubuh kita? Sistem pencernaan. Betul sekali, Rizka. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan tadi kata Laras, betul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar pada tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis fungsi masing-masing organ pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video mengenai sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat menganalisis mekanisme proses pencernaan makanan pada manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mengaitkan hati, empedu, dan pankreas pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Skenario dalam proses pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama,
Kegiatan belajar akan dilakukan secara berkelompok dengan jalan berdiskusi. Selanjutnya, peserta didik akan mencari informasi dari berbagai sumber terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian, didik itu akan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Selanjutnya, kalian nanti akan memverifikasi hasil diskusi kalian dengan kelompok lain. Selanjutnya, yaitu baru kalian nanti menyimpulkan. Dan yang terakhir, setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, ya untuk mengetahui pemahaman kalian nanti akan mengerjakan soal mengenai sistem pencernaan yang kita pelajari hari ini menggunakan Portaldik dengan akun kalian masing-masing. Itulah skenario pembelajaran pada hari ini. Apa bisa dipahami? Baik, kalau bisa. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Coba kalian perhatikan gambarnya. Dari gambar itu, coba kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang mau? Saya Bu, Boleh Wisdan, silahkan Wisdan. bagaimana mekanisme proses pencernaan makanan? Bagaimana mekanisme proses pencernaan makanan? Boleh. Ada yang lain lagi? Ya, Bu. Oke, Atri, boleh Tri. Bagaimana Atri? Apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan makanan? Apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan makanan? Boleh. Ada yang lain lagi? Aku, Oke, Lara, silahkan. apa hubungan hati empedu sama pankreas dengan sistem pencernaan? Baik, apa sih katanya hubungan hati, pankreas, dan empedu pada sistem pencernaan makanan? Ada yang lain lagi? Fungsi-fungsi dari organ pencernaan itu apa aja? Oh, fungsi-fungsi dari organ pencernaan itu apa saja? Jadi fungsinya, ya, baik, ya. Nah, setelah kalian tadi, ya, dan beberapa teman kalian tadi bertanya-tanya ya, apa saja sih rumusan pertanyaannya? Saya akan rangkum di sini. Jadi rumusan pertanyaan yang harus kita selesaikan hari ini itu adalah apa saja organ yang akan dilalui oleh makanan pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, bagaimana proses yang terjadi pada saat makanan ketika melewati organ saluran pencernaan. Dan yang ketiga, apa kaitannya hati, empedu, dan pankreas dengan sistem pencernaan makanan? Itu hal yang akan kalian diskusikan. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Sini ada ayo berdiskusi. Nah, sekarang kegiatan kalian adalah berdiskusi bersama teman kelompok kalian dengan menggunakan platform yang telah kalian sepakati bersama teman kelompok kalian. Nanti saya akan masuk ke dalam diskusi kalian untuk mengontrol sejauh mana perkembangan kalian dalam mengerjakan LKPD. Saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi di dalam kelompok. Saya izin keluar ya, soalnya saya untuk berdiskusi pakai Google Meet juga Bu. Boleh, silahkan Wizdan ya. Yuk silahkan yang kalian berdiskusi. Saya beri waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Ini kan udah dapet nih di bagian mulut, tapi ragu gitu. Kalau menurut kalian, nah bagian mulut yang nomor 1. Itu kayaknya udah lengkap deh. Soalnya di mulut itu udah ada gigi, lidah, sama air liur. Bagian-bagiannya gitu. Kayaknya rasanya udah lengkap. Kira-kira yang lainnya udah belum sih? Kayak kerongkongan, lambung. Kayaknya sih udah bagus itunya. Ya, kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 hasil diskusinya? Sudah diskusinya? Ada kesulitan? Tidak.
Ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, Ya. di LKPD-nya nanti ditulis kayak penjelasan proses ngajar atau ditulis pakai enzim-enzimnya gitu dan lain-lain. Oh, boleh. Penjelasannya juga boleh. Enzim-enzimnya kalian tulis boleh. Selengkap mungkin. Selengkap mungkin kalian dapatkan seperti apa dari hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Nah, kelompok 4 bagaimana di hasil diskusinya? Bagaimana diskusinya? Lancar? Lancar. Ya. Silakan lanjutkan untuk berdiskusi. Ya. Yang tadi penjelasan kerongkongan udah belum? Udah. Udah nih. Saya teh. Coba dong, Denisa kan tadi kan rongga mulut ya, Den ya? Coba, Den. Jadi, rongga mulut itu alat pencernaan manusia yang pertama adalah mulut yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Proses pengunyahan makanan dilakukan oleh gigi yang terdiri dari 3 jenis gigi, yaitu gigi seni, gigi taring, dan gigi geraham. Selain gigi, di dalam mulut juga ada lidah dan kelenjar air liur. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, sementara enzim yang ada di dalam air liur yaitu enzim amilasa atau ptyalin dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah setelah makanan lumat. Lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya yaitu kerongkongan. Proses pencernaan tersebut terjadi secara mekanik dan kimiawi. Kan tadi kan aku kan dapatnya kerongkongan ya. Nah tadi tuh kalau aku sih setelah makanan melalui mulut dan ditelan kan makanan akan melalui faring dan kerongkongan yaitu atau esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke dalam faring kan ada 2 kemungkinan, yaitu makanan masuk ke dalam saluran pernapasan dan makanan menuju ke lambung kan, atau makanan masuk ke jalur yang benar gitu. Terus atau bisa juga makanan tuh malah masuk ke saluran pernapasan, terus akibatnya kita jadi tersedak gitu kan. Terus untuk mencegah hal tersebut itu maka terdapat epiglotis. Nah, epiglotis itu sendiri yaitu tulang rawan yang berfungsi sebagai katup antara saluran makanan dan saluran pernapasan. Nah, epiglotis ini nantinya akan menutup selama proses menelan berlangsung agar makanan tetap masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, setelah itu dari esofagus makanan akan didorong menuju lambung secara perlahan. Nah, gerakan mendorong makanan ini disebut juga dengan gerakan peristaltik. Kalian sudah melakukan diskusi kelompok. Sekarang saatnya kita menyamakan persepsi. Ya, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, Naila, silahkan Nay. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan soal nomor 1. Soalnya, coba kalian diskusikan mengenai saluran pencernaan makanan yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, serta bagaimana proses yang terjadi pada saat makanan ketika berada di mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan juga anus. Organ pencernaan yang dilalui oleh makanan pada sistem pencernaan makanan yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang keenam ada anus. Nah, saya akan menjelaskan sedikit yang mulut. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Selanjutnya, pencernaan makanan dalam rongga mulut terjadi secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekanik akan dibantu oleh gigi dan lidah. Proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi ini bertujuan untuk memotong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, sehingga mudah dicerna oleh sistem organ lainnya. Sedangkan yang kimiawinya, pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim amilase pada air liur yang dihasilkan oleh kelenjar air liur atau ludah. Enzim ini akan mengubah amilum menjadi glukosa.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya mau yang kedua sama yang ketiga, yaitu kerongkongan sama lambung. Jadi kerongkongan atau esofagus adalah organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan mempunyai 3 bagian kompartemen. Pertama ada leher atau cervicalis. Kompartemen dengan mempunyai panjang 5 cm berada di antara trakea dan kolumna vertebralis. Yang kedua ada dada atau pars thoracoid. Kompartemen setinggi dengan manubrium terni di mediastinum posterior dari belakang lengkungan aorta dan bronkus cabang kiri dan melengkung ke bawah kanan depan bagian aorta trokalis bawah. Yang ketiga ada abdomen atau pars abdominalis. Kompartemen kerongkongan yang dekat dengan lambung. Kemudian ada lambung. Pencernaan kimiawi pada lambung dibantu beberapa enzim dan protein berikut. Yang pertama ada enzim hidroholic acid atau HCl, berfungsi membunuh kuman, menghapuskan enzim pepsin. Pepsin merupakan bentuk aktif dari pepsinogen, merangsang gerak katup pada urut lambung, bagian ujung lambung yang menuju usus 12 jari. Yang kedua ada enzim pepsin, berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin. Renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein dengan bantuan ion kalsium. Pencernaan mekanik pada lambung berupa gerakan peristaltik yang memungkinkan makanan tercampur dengan getah lambung, HCl, pepsin, renin, dan faktor intrinsik sehingga membentuk bubur yang disebut chyme atau kim. Bubur ini akan dikeluarkan sedikit demi sedikit ke duodenum usus 12 jari melalui pilorus lambung, ujung lambung yang menuju duodenum. Bubur kim yang memasuki duodenum akan mengalami proses pencernaan selanjutnya. Sekarang yang keempat ada usus halus. Usus halus terdiri dari beberapa bagian, yaitu duodenum, terus ada jejunum, ada ileum. Ileum ini memiliki villi yang memungkinkannya untuk melakukan fungsi penyerapan. Zat gizi yang sudah diserap oleh usus ini akan dialirkan oleh darah dan limfa ke seluruh tubuh. Usus halus adalah organ pencernaan makanan sebagai penyerapan nutrisi dan mineral dari makanan. Pada usus halus terdapat muara dari saluran empedu dan pankreas yang menghasilkan zat dan enzim untuk membantu proses pencernaan. Enzim yang berperan pada usus halus yaitu, pertama ada sakrase, mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 2 ada maltase, mencerna maltosa menjadi glukosa. Ketiga ada laktase, mencerna laktosa menjadi glukosa. Keempat ada erepsinogen diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, mengubah pepton menjadi asam amino. 5. Usus besar terbagi menjadi ascenden atau bagian usus besar yang mengarah ke atas. Usus ini berfungsi menyerap zat gizi dan air yang terserap oleh usus halus serta memadatkan feses. 2. Kolon transversal atau bagian usus besar yang mendatar setelah kolon ascenden. Usus ini berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan zat gizi, air, dan memadatkan feses. Ketiga, ada kolon descendent atau bagian usus besar yang mengarah ke bawah. Usus ini berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum masuk ke rektum. Keempat, ada kolon sigmoid atau usus besar berbentuk S yang terletak setelah kolon descendent. Usus ini memberikan tekanan pada feses sehingga memudahkan feses dikeluarkan melalui rektum. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan juga menyimpan limbah berupa feses hingga dikeluarkan melalui anus. Adapun fungsi anus yaitu 1.
untuk melakukan proses defekasi atau proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. 2. Mengatur keluarnya feses. 3. Menahan BAB di saat tertentu. Terima kasih kelompok 5. Ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan sedikit, Bu. Ya, boleh Wizdan. Di dalam mulut itu kan ada gigi. Nah, gigi itu lebih spesifiknya lagi ada 3, yaitu gigi seri, terus gigi taring, sama gigi geraham. Nah, kalau gigi seri ini disebut juga incisivus, fungsinya memotong makanan. Kalau gigi taring atau caninus, fungsinya merobek makanan. Nah, gigi geraham ada 2, geraham depan sama geraham belakang. Fungsinya sama untuk mengunyah makanan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Wizdan. Ada yang mau Sama-sama, menambahkan Bu. lagi? Saya, Bu, mau nambahin kata kelompok Naila, di lambung itu kan ada enzim pepsin. Nah, di lambung juga ada pepsin enterokinase yang mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Adapun zat-zat dari getah lambung antara lain air, garam, dan lendir. Asam lambung juga terdiri dari HCl untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsinogen. Dan juga enzimnya ada enzim pepsin, ada enzim renin, dan enzim lipase gastrik. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Fadil yang telah menambahkan. Bagus sekali ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau menambahkan? Saya, Bu. Ya, Nilu, silahkan. Nah, tadi kan di kerongkongan itu kan saat makanan yang sudah hancur itu masuk ke dalam faring itu ada 2 kemungkinan. Jadi yang pertama itu makanan melalui jalur yang tepat, yaitu melalui melalui esofagus lalu menuju lambung, atau makanan masuk menuju jalur yang salah, yaitu langsung menuju ke saluran pernapasan yang memungkinkan terjadinya tersedak. Nah, untuk mencegah hal tersebut itu maka terdapat epiglotis. Nah, epiglotis sendiri itu yaitu tulang rawan yang berfungsi sebagai katup antara saluran makanan dan saluran pernapasan. Nah, epiglotis ini nantinya akan menutup selama proses menelan berlangsung agar makanan tetap masuk ke dalam saluran pencernaan. Ya, terima kasih Nilu. Ada yang lain lagi? Sudah cukup? Ya, baik kalau sudah cukup, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Yo, silahkan. Kelompok saya, Bu. Untuk nomor 2. Jawabannya, salah satu fungsi hati adalah untuk memproduksi asam empedu. Asam empedu yang diproduksi oleh hati akan ditampung oleh kantong empedu atau bisa juga langsung masuk ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Untuk memproses makanan khususnya, lemak menjadi ukuran lebih kecil hingga bisa dicerna. Sedangkan pankreas fungsinya tidak hanya untuk menghasilkan enzim, tetapi untuk mencerna lemak dan juga bisa menghasilkan enzim untuk mencerna protein dan juga karbohidrat. Saya mau nambahin, Bu. Pertanyaannya hubungan hati, empedu, dan pankreas. Nah, hubungan mereka ini adalah mereka itu sama-sama organ dari kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan itu apa? Mereka perannya menghasilkan enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Biokatalisator artinya senyawa organik yang mempengaruhi reaksi kimia di dalam tubuh, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Dan juga saya mau nambahin di situ kan ada pankreas. Nah, di pankreas itu ada yang namanya getah pankreas. Getah pankreas itu tersusun atas natrium bikarbonat dan ada juga enzim-enzimnya. Natrium bikarbonat atau rumus kimianya NaHCO3 itu berfungsi sebagai penetralisir keasaman isi lambung. Jadi kalau kita ingat-ingat di lambung itu kan ada yang namanya HCl, dan kalau makanan yang ke lambung itu otomatis pH-nya menjadi asam karena HCl tersebut. Dan sebelum masuk ke usus halus,
itu makanan yang pH-nya asam terlebih dahulu dinetralisir oleh natrium bikarbonat agar aman pas masuk ke usus halus, karena usus halus sendiri pH-nya itu basa, dia terdiri atas air dan garam. Dan juga enzim-enzim di getah pankreas, ada enzim amilase yang mengubah maltosa jadi glukosa, ada ya enzim lipase atau steapsin mengubah lemak jadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah pepton jadi asam amino. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Dil. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kan di dalam mulut itu ada lidah ya. Nah, lidah itu kan merupakan indera pengecap. Terus kenapa kita tuh bisa ngerasain berbagai macam rasa gitu? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Di lidah ada bagian-bagiannya kan. Jadi di lidah itu ada bagiannya. Jadi kalau misalkan lidah bagian dalam itu yang paling dalam itu untuk mengecap rasa pahit. Terus kalau bagian samping agak ke dalam itu rasa asin. Terus samping agak ke depan itu rasa asam. Terus kalau bagian depan itu rasa manis. Bu, misal kita mau nyobain makanan ini pahit atau enggak, kan pasti kita cuma nyicipin di bagian depan, kan yang untuk merasakan pahit itu cenderungnya di bagian belakang gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Ya, ada yang mau menjawab? Jadi kan di lidah itu ada membran mukosa yang warnanya merah jambu itu. Nah, terus di permukaan lidah itu ada beledu. Nah, beledu itu ditutupin sama papil-papil. Nah, papila itu yang buat mengidentifikasi rasa. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah, Bu. Terima kasih kepada semuanya tadi yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya, dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya juga terima kasih sudah menjawabnya. Sekarang saya akan memberi penguatan tentang sistem pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan makanan. Organ apa saja sih yang berkaitan dengan pencernaan makanan? Ya, ini adalah organ-organ yang berperan pada proses pencernaan makanan. Nah, sistem pencernaan makanan itu ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu ada rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu ada hati, pankreas, dan empedu. Nah, ini dia satu, rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Apa yang terjadi di rongga mulut pada makanan? Ya, di rongga mulut makanan itu akan dicerna secara kimiawi dan secara mekanik. Secara kimiawi dengan bantuan enzim dan secara mekanik dengan gigi. Setelah makanan ya masuk ke dalam rongga mulut dan menjadi bolus makanan, kemudian makanan tersebut akan ditelan dan masuk ke dalam esofagus. Di dalam esofagus ya terjadi gerakan yang namanya gerakan peristaltik ke arah lambung. Masuk ke lambung. Makanan masuk ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Ada 3 bagian lambung. Ada bagian kardiak, ada bagian fundus, dan ada bagian pilorus. Dan yang keempat ada usus halus. Ya, ada 3 bagian usus halus, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Dan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian. Ada ascenden, transversum, dan descendens. Kemudian yang terakhir, makanan tuh sisa-sisa zat makanan itu akan dikeluarkan melalui anus berupa feses. Nah, kelenjar pencernaan. Ada hati, ada empedu, dan ada pankreas. Hati berfungsi mengemulsi cairan empedu, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Sedangkan empedu itu berfungsi mengaktifkan steamin dan mengemulsi lemak.
Sedangkan pankreas dia berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, Ibu punya tayangan video yang berkaitan dengan mekanisme pencernaan makanan. Di tayangan ini akan dijelaskan bagaimana sih proses pencernaan makanan agar kalian lebih memahaminya lagi mengenai sistem pencernaan makanan. Yuk kita simak video mekanisme proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, lambung atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari duodenum, usus kosong itu jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantuk empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dan zat warna empedu bilirubin memberikan ciri warna coklat pada feses. Pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum. Otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang. Apakah nambah jelas setelah kalian melihat tayangan video tadi? Jelas. Lebih jelas. Iya, ya di tayangan video tadi dijelaskan secara terperinci sekali ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup, Bu. Cukup? Baik, kalau cukup. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya. Baik, Laras. Silahkan, Laras. Kesimpulannya, hari ini kita mempelajari tentang sistem pencernaan.
makanannya. Yang pertama, makanan masuk ke mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi dan kelenjar itu saling bekerja sama dalam proses ini, yaitu dalam proses mekanik duniawi. Terus habis itu makanan yang sudah dikunyah di mulut tadi akan melewati faring dan akan tersimpan dan akan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah itu di dalam kerongkongan makanan akan didorong menuju lambung, di mana di situ tuh disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah itu sampai di lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Terus dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar, di mana fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air. Kemudian setelah udah diserap, Ada yang lain lagi? Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silahkan. Jadi kesimpulannya itu, makanan yang ke dalam tubuh kita akan mengalami proses terlebih dahulu sampai akhirnya dikeluarkan sisa dari makanan itu. Nah, di dalam proses tersebut dapat organ-organ yang berbeda perannya, mulai dari penghasil makanan, penyerapan zat-zat penting pada makanan. Terima kasih Atri, terima kasih Laras yang sudah menyampaikan kesimpulan kita hari ini ya. Sekarang siapa yang mau merefleksikan bagian mana sih yang paling menarik menurut kalian di kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Saya Bu mau merefleksikan. Oh iya, Wisdan, silakan Wisdan. Kalau saya di bagian pas nonton video itu ada, kita kan dikasih lihat bagian dalam tubuh kita itu kayak gimana di dalam sistem pencernaannya. Kita jadi tahu gitu. Ya walaupun cuma animasi tapi kurang lebih kan seperti itu gitu. Jadi itu menarik ya buat kamu ya Wisdan. Iya Bu. Ada yang lain lagi yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Bu. Ya. Di bagian yang tadi diskusi yang kelompok itu, kenapa soalnya kita bisa bertukar gagasan gitu loh. Jadi misalkan pemahaman kita di kelompok kita tuh kayak gini, nah tapi kan belum tentu di kelompok lain itu kan bisa lebih banyak lagi kan pemahaman yang bisa kita dapat gitu ilmunya gitu. Oh gitu ya Nilu ya. Nilu tertarik nih pada saat kegiatan diskusi. Ya, terima kasih Nilu. Selanjutnya adalah setelah kegiatan ini selesai, saya tutup web meetingnya. Kalian segera berselancar di akun portal di kalian masing-masing untuk mengerjakan soal evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai kandungan zat makanan. Ya, nanti kalian akan memfoto makan pagi kalian dan kalian analisis di situ apa saja kandungan zat makanan yang kalian makan pada saat pagi, pada saat sarapan pagi itu. Ya, nanti akan lebih seru lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita akhiri juga mulai dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kalian cerna, bisa kalian serap dengan baik, dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan makanan.